Halo teman-teman semua, balik lagi di tugas pengenalan teknologi informasi. Dengan saya Elsie Narsvari dari D3 Teknik Informatika, NIM 56202017. Nah, hari ini kita akan bahas tentang about hardware atau tentang perangkat keras dan jenis-jenis perangkat keras. Yang pertama, about hardware. Hardware adalah komponen komputer atau elektronik yang mempunyai bentuk fisik yang dapat dipegang dan berkaitan dengan sistem komputer. Nah, hardware ini dibagi menjadi 3 secara garis besar, yaitu input hardware, proses hardware, output hardware. Hardware ini merupakan komponen yang saling berkaitan dengan software dan brainware pada komputer. Kalau hardware nggak ada, maka tidak ada komputer. Nah, untuk komputer dapat digunakan dengan normal, maka antara hardware, software, dan brainware harus ada. Jika salah satu tidak ada, maka sebuah perangkat komputer tidak dapat digunakan. Nah, hardware dibagi menjadi 3, yaitu input hardware, yaitu memasukkan data ke komputer, kemudian data tersebut masuk ke dalam tahap atau pengolahan sebuah proses. Nah, yang kedua adalah proses hardware. Ini fungsinya untuk memproses dan mengolah data-data yang ada pada komputer. Dan jika sudah selesai diproses, data-data itu akan masuk ke output hardware. Nah, ini tugasnya untuk menampilkan informasi hasil dari inputan data dari hardware input dan telah melewati pemrosesan oleh hardware proses. Nah, secara garis besar, fungsi hardware adalah untuk memudahkan pengguna komputer dalam bekerja atau dengan adanya hardware, maka sistem komputer dapat berjalan dengan baik. Hardware yang lengkap ya. Untuk fungsinya adalah sesuai dengan jenis hardware yang ada. Kemudian kita langsung masuk ke jenis-jenis hardware beserta cara kerjanya. Yang pertama, kita punya keyboard dan mouse. Tapi yang saya mau bahas yang pertama adalah keyboard. Nah, di dalam keyboard, tiap rangkaiannya terputus atau seperti saklar pada titik di bawah tiap tombol. Ketika kita menekan sebuah tombol, tombol tersebut menekan sebuah saklar, menjadikan rangkaian tersambung dan mengalirkan arus listrik melaluinya. Nah, jika kita menekan lama pada tombol, prosesor mengenalinya sama dengan menekan tombol tersebut berulang-ulang. Ketika prosesor menemukan rangkaian tertutup atau tersambung karena adanya penekanan tombol, maka prosesor akan membandingkan lokasi yang rangkaian tertutup tersebut dengan peta karakter yang tersimpan pada ROM keyboard. Nah, sebagai contohnya nih, jika kita menekan tombol A sendirian, itu akan menghasilkan huruf A kecil. Tapi jika kita menekan tombol Shift dan tombol A bersama-sama, itu akan menghasilkan huruf A kapital. Yang kedua ada mouse. Nah, jika kita membuka dan mengeluarkan bola kecil yang terdapat di belakang mouse, maka akan terlihat dua pengendali gerak di dalamnya. Kedua pengendali gerak tersebut dapat bergerak bebas dan mengendalikan penggerakan petunjuk yang satu searah horizontal dan satu lagi vertikal. Pada sebagian besar mouse terdapat 3 tombol, tetapi umumnya hanya 2 tombol yang berfungsi, yaitu tombol paling kiri dan yang paling kanan. Pengaruh dari penekanan tombol atau yang dikenal dengan istilah klik, ini tergantung pada objek atau daerah yang kita tunjuk. Komputer akan mengabaikan penekanan tombol atau klik itu tadi bila tidak mengenai area atau objek yang tidak penting. Nah, di dalam mouse ini, dalam penggunaan mouse ini juga dikenal dengan istilah drag, yang artinya menggeser atau menarik. Apabila kita menekan tombol paling kiri tanpa melepaskannya dan sambil menggesernya, salah satu akibatnya objek tersebut berpindah atau menjadi pindah atau tersalin ke objek lain dan terdapat kemungkinan lainnya. Kayak kita ngeblok suatu teks, itu pakai tombol yang sebelah kiri.
kemungkinan-kemungkinan ini tergantung pada jenis program aplikasi apa yang kita jalankan. Mouse terhubung dengan komputer dengan sebuah kabel yang terdapat pada mouse. Ujung kabel tersebut dimasukkan dalam port yang terdapat di CPU komputer atau di dalam port USB laptop. Nah, ini adalah RAM. Ini cara kerja RAM. Yang pertama, setelah komputer dinyalakan, komputer akan masuk ke menu Basic Input Output System atau BIOS. Nah, tahapan ini sistem akan mengecek keseluruhan hardware dan software apakah dapat bekerja dengan baik atau tidak. Nah, selanjutnya yang kedua, BIOS setelah melakukan pengecekan kemudian menyediakan informasi dasar mengenai urutan-urutan. Nah, informasi dasar ini mulai dari booting hingga proses loading sistem operasi. Yang ketiga, setelah proses tersebut selesai, maka sistem operasi akan di-load dari hard drive menuju RAM. Ketika sistem operasi sudah di-load ke RAM, maka CPU dapat mengakses semua informasi sistem operasi secara langsung dan cepat. Nah, yang terakhir, proses ini juga berlaku untuk aplikasi lainnya. Ketika Anda membuka aplikasi, data akan di-load dari hard disk ke dalam RAM. Nah, fungsinya agar RAM itu bisa mengakses seluruh data aplikasi dengan cepat. Kemudian ada LCD. Nah, cara kerja LCD yaitu kristal cair akan menyaring cahaya backlight. Cahaya putih merupakan susunan dari beberapa ratus spektrum cahaya dengan warna yang berbeda. Beberapa ratus spektrum cahaya tersebut akan terlihat jika cahaya putih mengalami refleksi atau perubahan arah sinar. Yang terakhir adalah modem. Mulanya data dari komputer ini cara kerjanya ya. Mulanya data dari komputer yang berbentuk digital diubah oleh modem menjadi sinyal analog. Nah, sinyal analog tersebut dapat dikirimkan ke media telekomunikasi lain seperti telepon dan radio. Saat data analog tadi sampai ke komputer tujuan, maka modem yang ada pada komputer tujuan mengubahnya menjadi sinyal digital supaya bisa diproses. Itu tadi dia jenis-jenis hardware beserta cara kerjanya. Untuk keyboard dan mouse itu masuk ke dalam hardware input, kemudian RAM itu masuk ke hardware proses, dan LCD dan modem itu masuk ke hardware output. Nah, sekian presentasi saya hari ini. Jika ada salah kata atau salah pengejaan dan penyebutan, saya minta maaf, saya mohon maaf. Dan jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung email saya di 5620202017@student.uksw.edu atau ke WA saya, atau juga bisa komen di comment section di bawah. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.